Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Gumelar Sugito dengan NIM 195211318. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Penelitiannya yaitu tentang analisis bisnis retail di Lotte Mart Solo Baru. Presentasi ini digunakan untuk memenuhi tugas UTS dari manajemen bisnis retail dan jasa. Baik, langsung saja kita menuju di pembahasan, nggak usah lama-lama ya. Langsung aja, pertama yaitu profil perusahaan. Perusahaan ini bernama Lotte Mart, jenis perusahaan publik dan industrinya di bidang retail, didirikan tahun 1998. Kantor pusat yaitu berada di Seoul, Korea Selatan. Perusahaannya di Indonesia di bawah naungan bernama PT Lotte Shopping Indonesia. Situs webnya yaitu www.lottemart.com. Alamatnya cabang di Solo Baru ini yaitu Jalan Insinyur Soekarno nomor 20, Dusun 2, Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Lalu selanjutnya yaitu tentang strategi pemasaran dari Lotte Mart Solo Baru ini. Yang pertama adalah tentang menggunakan ISP atau Internet Service Provider, di mana penggunaan Internet Service Provider ini menyediakan berbagai seperti perangkat lunak seperti email, lalu ada browser dan website personal, digunakan untuk konsumen yang ingin menyampaikan berbagai saran dan keluhan. Lalu ada lagi yaitu desain banner sebagai media pemasaran, berisi publikasi, iklan, promosi, dan berbagai keperluan yang ada dalam produk-produk di Lotte Mart. Lalu yang ketiga adalah yaitu dengan strategi menggunakan katalog sebagai media komunikasi persuasif yang dibuat menarik guna mempermudah penyampaian pesan untuk produk tersendiri dari Lotte Mart ini. Lalu yang keempat yaitu adanya flyer CSR sebagai salah satu melakukan promosi barang dan jasa yang biasa dibagikan kepada konsumen. Bentuknya seperti majalah atau seperti buku. Lalu langkah strategi pemasaran yang selanjutnya adalah activity event, yaitu di mana Lotte Mart mengumpulkan penjual, distributor, masyarakat dalam rangka memperkenalkan dengan mudah produk-produk yang ada di Lotte Mart kepada konsumen. Lalu yang terakhir strateginya yaitu menggunakan sosial media. Sosial media yang digunakan seperti Instagram dan Facebook. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya manusia dari Lotte Mart Solo Baru ini. Yang pertama terdapat Store General Manager, di mana tugasnya meliputi seperti supervisor, di mana mengontrol, lalu pengelolaan tim, lalu ada menjadi tanggung jawab di masing-masing divisi manajer. Lalu yang kedua adalah Customer Development Management, di mana tugas pokok dari Customer Development Management ini yaitu mendapatkan customer baru, mempertahankan customer, dan melayani pendaftaran anggota baru. Lalu yang ketiga adalah Human Resource Development, yaitu atau HRD. Kita tahu HRD sendiri meliputi seperti merekrut karyawan, lalu menggaji karyawan, lalu dalam perekrutannya pasti ada wawancara, itu sepertinya lewat HRD juga nantinya. Lalu yang keempat adalah staf kasir. Tugas pokok dari staf kasir ini yaitu menerima pembayaran dari konsumen, membungkus belanjaan, dan yang paling penting adalah dari staf kasir ini memiliki sifat yang ramah. Lalu yang kelima adalah pramuniaga, di mana tugasnya seperti menata barang, lalu mendisplay barang, lalu mempromosikan barang dagangan, lalu ada mengepak produk dan membuat laporan tentang penjualan. Yang keenam yaitu merchandiser, yaitu tugasnya meliputi merapikan pajangan, lalu menarik barang-barang yang sudah rusak, expired, dan rusak kemasannya.
Lalu yang ketujuh adalah admin media sosial, di mana tugas pokoknya yaitu tentang pengelolaan dari media-media sosial seperti Instagram, Facebook, dan website. Lalu yang terakhir adalah admin marketing, di mana tugas pokoknya admin marketing meliputi melakukan riset, lalu mengaplikasikan strategi pemasaran yang telah dibuat. Lalu untuk pelatihan SDM tersendiri yaitu meliputi core competencies, yaitu menyasar perilaku kerja yang berorientasi pada konsumen dan responsif. Lalu ada yang kedua, leadership competency, yaitu menyangkut dengan karakter yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Lalu yang terakhir adalah technical competency, yaitu pelatihan tentang teknis pekerjaan, yaitu atau job desk dari setiap bagian atau karyawan yang akan bekerja di Lotte Mart tersebut. Lalu untuk penerapan CRM, dalam penerapan CRM ini Lotte Mart melayani keluhan konsumen atau saran konsumen, atau ya sekedar konsumen ingin tahu, yaitu menggunakan lottemart.co.id. lalu ada Lotte Mart Point, dimana ini adalah nantinya ada kartu pelanggan. Yaitu yang ketiga, yang terakhir adalah menggunakan kartu kredit BNI Lotte Mart. Kartu kredit nantinya akan mendapatkan cashback ya setiap belanjanya. Selanjutnya adalah tata letak ruang. Untuk penempatannya, Lotte Mart Solo Baru ini diletakkan di lantai dasar di Depak Mall Solo Baru. Dengan penempatan tersebut di lantai dasar, diharapkan pengunjung mall dapat langsung dihadapkan ke Lotte Mart, sehingga dapat belanja atau dapat melihat langsung lokasi Lotte Mart tersebut. Lalu yang kedua adalah tata letak barang. Penempatan tata letak barang yaitu dibuat dengan sesuai dengan jenis-jenis barangnya. Misalkan ada elektronik di bagian tersendiri, lalu ada makanan di bagian tersendiri, lalu ada minuman di bagian tersendiri, dan lain sebagainya. Lalu untuk image ruangan tersendiri, desain dari Lotte Mart ini dibuat dengan ciri khas dari budaya Korea Selatan karena asalnya tersendiri dari Korea Selatan. Lalu di dalam ruangan tersebut terdapat fasilitas berupa AC untuk menunjang pengunjung agar tidak kepanasan, dan nantinya dikasih pengharum ruangan. Lalu untuk deskripsi produk di Lotte Mart ini terdapat produk yang dijual. Yang pertama adalah elektronik seperti televisi, lalu ada kulkas, ada seperti AC, lalu ada smartphone dan lain sebagainya. Lalu ada peralatan dan perlengkapan rumah tangga seperti meja, kursi, spring bed, lalu ada lemari. Dan untuk perlengkapan dan peralatan dapur seperti pisau, lalu ada wajan, panci, kompor, lalu garpu, sendok, dan lain sebagainya. Lalu untuk sayuran, daging segar, dan buah-buahan. Di sini sayuran seperti sayuran wortel, kentang, tomat, kol, dan lain sebagainya. Daging segar seperti daging sapi, daging ayam, lalu ada ikan air tawar dan ikan air laut. Untuk buah-buahan ada pisang, apel, pir, anggur, dan lain sebagainya. Lalu untuk bahan makanan yaitu seperti bumbu-bumbuan, lalu tepung, beras, telur, dan lain sebagainya. Lalu untuk minuman, baik minuman jadi atau bubuk, ada seperti susu kemasan, susu kental manis, teh, kopi, coklat, dan lain sebagainya. Lalu untuk snack tersendiri, di sini ada seperti jajanan ringan seperti ciki-ciki, Oreo, lalu ada Kitela, dan jajanan yang lainnya. Lalu untuk perawatan tubuh seperti ada sabun cuci muka seperti Garnier, Pond's, Biore, lalu ada skincare, ada make up, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah pencuci. Di sini ada seperti sabun, lalu ada sikat WC dan sikat lainnya, pel,
lalu ada sabun cuci pakaian, sampo motor, dan lain sebagainya. Lalu ada juga yaitu fashion dijual di sini seperti baju, celana, jaket, pakaian dalam, dan sendal, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah perilaku konsumen dari Lotte Mart Solo Baru ini. Yang pertama adalah impulse buying, yaitu dimana konsumen Lotte Mart di Solo Baru ini cenderung memiliki perilaku belanja yang impulsif. Selain potongan harga yang ditawarkan, juga karena produk yang tersedia banyak ragamnya dan sebagian besar merupakan kebutuhan pokok rumah tangga. Lalu yang kedua adalah receptive to effects, yaitu dimana perilaku konsumen itu pada produk elektronik bermerek seperti Philips, Polytron, Panasonic, dan Miyako. Selain itu, produk makanan minuman luar negeri yang tersedia di Lotte Mart seperti ramen, saus, samyang, dan tteokbokki, dan lain sebagainya. Lalu ada yang ketiga yaitu habitual buying behavior, yaitu dalam perilaku konsumen di Lotte Mart Solo Baru ini, pembeli melakukan terbiasa membeli untuk kepada Lotte Mart ini, yaitu yang biasa disebut sebagai loyalitas. Pada Lotte Mart Solo Baru ini terdapat tipe konsumen yang memiliki loyalitas yang cukup tinggi, melakukan pembelian karena terbiasa. Produk yang biasa dan rutin dibeli oleh konsumen Lotte Mart adalah persediaan bahan makanan dan peralatan mandi. Lalu ada lagi yaitu pengelolaan dari bisnis di Lotte Mart Solo Baru ini. Yang pertama adalah pengelolaan persediaan, lalu yang kedua pengelolaan penjualan, lalu yang ketiga pengelolaan keuangan dan biaya, keempat pengelolaan administrasi, kelima pengelolaan sumber daya manusia, keenam pengelolaan lingkungan dan fasilitas kerja, ketujuh pengelolaan marketing dan promosi, kedelapan pengelolaan pelayanan pelanggan, dan yang terakhir adalah pengelolaan customer development. Inilah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Lalu apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran dapat disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Ada dupa di Bali. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.